Sekarang kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tibalah saatnya kami mempersiapkan telinga kami mendengar Tuhan berbicara kepada kami. Tadi kami mempersiapkan mulut kami untuk memuji-muji Tuhan. Sekarang kami persiapkan telinga kami untuk Tuhan berbicara kepada kami. Kiranya Tuhan tolong kami sekalian, berikan kepada kami hati dan telinga seperti seorang murid yang mau belajar kebenaran firman Tuhan. Dan juga hamba-Mu mohon berkat untuk hamba. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara tolong siapkan saja ya 2 Samuel pasal yang ke-7. Saudara, hari ini kita sudah masuk kepada pasal 7 dari 2 Samuel di dalam perikopnya yang kedua. Di mana LAI saudara memberikan judul perikop Doa Syukur Daud. Dan saya memberikan judul yaitu Doa Daud atas Janji Tuhan. Kenapa saya memberi judul Doa Daud atas Janji Tuhan? Karena di perikop sebelumnya Tuhan membuat janji kepada Daud. Saudara, ada pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita petik dalam doa Daud ini. Mari kita membaca dari 2 Samuel pasal 7 ayat 18 hingga 29. Kita membaca secara bertanggapan dengan tempo yang lebih lambat, tapi dengan suara yang berani. 2 Samuel pasal 7 ayat 18, demikian firman Tuhan. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih lagi daripada itu? Bukankah engkau yang mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan Allah? Sebab itu engkau besar, ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang sama seperti engkau, dan tidak ada Allah selain engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya, untuk mendapat nama baginya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat bagi mereka, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan para Allah mereka dari depan umatnya. Engkau telah mengokohkan bagimu umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya. Dan engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kuucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini, demikian aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberikan keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara, sebelum respon atau doa Daud atas janji Tuhan adalah apa saudara? Daud berjanji lewat Nabi Nathan untuk membangun rumah Tuhan. Sesudah Daud itu menetap di istana. Sesudah istananya jadi, dibangun oleh Raja Tirus bernama Hiram. Kemudian dia menetap di dalam istana saudara. Dan kemudian Daud berjanji lewat Nabi Nathan itu kepada Tuhan. Dan kemudian saudara berjanji Daud sesudah apa? Sesudah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada Daud.
Dan juga saudara, serta sesudah Daud saudara melihat betapa tabut Tuhan, itu adalah lambang kehadiran Tuhan, itu tinggal di tenda yang sederhana. Sedangkan aku itu tinggal di dalam istana yang megah saudara. Dari sini kita bisa belajar apa? Daud seorang yang kacang tidak lupa kulit. Ini suatu peribahasa. Apa artinya? Seorang yang tahu dari mana dia berasal. Dan kemudian seorang yang tidak pernah lupa berterima kasih kepada Tuhan yang sudah memberkati dia, saudara. Saudara, sebagai seorang Kristen, saudara, jangan pernah lupa kebaikan Tuhan. Termasuk jangan pernah lupa kebaikan orang lain, saudara. Orang yang lupa kebaikan orang lain itu bukan orang baik, saudara. Apalagi orang yang membalas kebaikan dengan kejahatan. Apalagi orang yang membalas, saudara, kebaikan dengan ingin menjatuhkan orang yang telah banyak berbuat baik kepadanya, saudara. Jangan pernah lupa kepada orang yang pernah berbuat baik, saudara. Dan orang yang benar-benar baik, saudara, dia bukan cuma memberi sesuatu, tapi dia juga, saudara, itu berani, saudara, memberi teguran kepada orang yang memang bersalah, saudara. Baik memberi sesuatu, saudara. Orang tidak punya diberi. Dan juga bukan cuma memberi sesuatu, juga memberi teguran, saudara. Kalau orang itu salah, saudara. Dan orang yang ditegur, saudara, jangan langsung marah. Pikir dulu, saudara. Pertama, saudara, yang tegur siapa? Itu penting, saudara. Kedua, saudara, apa isi tegurannya, saudara? Ada satu kawan, dia kemudian ini kawan lama, saudara, baik. Lalu kemudian dia seorang profesi bukan pendeta. Dia seorang dokter. Lalu kemudian dia WA-an sama saya. Kemudian dia ngobrol-ngobrol, saudara, tanya-tanya tentang teologi. Ya sudah, saya jawab saja, saudara. Wah, saudara, dia itu tidak setuju dengan konsep tulip dari 5 pokok Calvinisme. Nah, poin nomor 5 dia nggak setuju, saudara. Lalu kemudian dia ngajarin saya, itu Tuhan seperti apa itu? Memilih sebagian orang diselamatkan dan kemudian memilih sebagian orang itu untuk dihanguskan, itu Tuhan seperti apa? Saya bilang sama dia, kamu kalau nggak ngerti tanya. Jangan membuat statement. 5 pokok Calvinisme itu dibuat oleh orang sangat ahli teologi. Dari pokok-pokok pikiran pada seorang Calvin yang dia waktu menuliskan buku Institutio lebih dari 6.000 ayat dia tuliskan di situ. Apa artinya? Ini bukan orang sembarangan. Orang yang mau tulis buku dan dia harus hafal ayat. Ada 6.000 ayat lebih itu dituliskan di dalam bukunya. Apa artinya? Dia tidak sembarangan tulis. Pada waktu berbicara tentang doktrin pilihan, dia tidak sembarangan tulis. Apapun waktu dia tulis, itu tidak sembarangan tulis. Dan tidak kebetulan, saudara, Tuhan memakai John Calvin. Ini bukan seorang dokter, dia juga bukan seorang pendeta, saudara. Tapi adalah seorang apa? Seorang yang belajar hukum, saudara. Apa artinya? Semua orang hukum, saudara, dia akan hati-hati dengan semua istilah-istilah. Dan itu tidak boleh salah, saudara. Kenapa? Seorang ahli hukum, dia akan hati-hati di dalam menuliskan semua kata-katanya, saudara. Kenapa? Salah sedikit saja itu fatal, saudara. Salah istilah juga itu fatal. Maka enggak kebetulan, saudara, Tuhan memakai seorang ahli hukum menuliskan buku Institutio. Yaitu dasar-dasar iman Kristen, saudara. Maka kemudian saya bilang sama kawan saya, Calvin tulis nggak sembarangan. Dan 5 pokok Calvinisme itu juga dibuat oleh orang-orang yang sangat ahli teologi. Dan kemudian saudara akhirnya apa? Kemudian waktu Daud kemudian melalui Nabi Nathan dia berjanji kepada Tuhan, saya akan membangun sebuah rumah buat Tuhan, saudara. Lalu kemudian apa respon Nabi Nathan? Sesudah mendengar, aku akan membangun rumah bagi Tuhan. Kenapa? Karena tabut Allah itu cuma ada di dalam tenda.
Lalu kemudian Nabi Nathan segera bereaksi kepada Daud secara positif. Kata Nabi Nathan, baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu sebab Tuhan menyertai engkau. Saudara, Nathan langsung bereaksi secara positif. Tetapi Alkitab berkata, tetapi saudara. Alkitab kemudian mencatat, tetapi pada malam itu juga Tuhan menegur Nabi Nathan untuk menegur Daud, saudara, dengan 2 poin. Pertama yaitu apa? Poin pertama, Daud punya konsep yang salah tentang rumah Tuhan. Wah, Tuhan itu berdiam di dalam rumah Tuhan. Saudara, Daud punya konsep yang salah. Saudara, Tuhan adalah pencipta segala sesuatu yang besar-besar, gede-gede, saudara. Dan kemudian Tuhan juga mencipta ruang buat yang dicipta yang gede-gede, saudara. Lalu kemudian Daud ingin membangun sebuah rumah yang kecil buat Tuhan. Bagaimana mungkin, saudara, muat? Bagaimana mungkin bisa menampung Tuhan? Itu tidak mungkin. Maka Tuhan, saudara, itu mengoreksi konsep Daud, saudara. Dan kemudian juga, saudara, Tuhan adalah Tuhan yang apa? Yang transenden, yang besar, yang jauh, saudara. Tetapi juga Tuhan adalah Tuhan yang sekaligus imanen. Transenden berarti jauh, imanen berarti dekat sekali, saudara. Seberapa dekat, saudara? Begitu dekat. Sampai-sampai Tuhan, saudara, yang transenden, begitu dekatnya, dia, saudara, mengembara bersama umatnya. Bayangkan ya, bangsa Israel mengembara di padang gurun. Memang Tuhan hukum mereka 40 tahun, putar-putar di padang gurun, saudara. Tapi saudara, Tuhan yang menghukum bangsa Israel. Tuhan juga, saudara, itu mengembara bersama bangsa Israel. Alkitab mencatat, saudara. Kenapa? Karena Tuhan bukan cuma Tuhan yang transenden, yang jauh, yang besar, tapi juga Tuhan yang imanen, yang bersama-sama dengan umatnya, saudara. Saudara, ini adalah kalimat dari Tuhan sendiri. Tuhan berkata kepada Nabi Nathan, bicara sama Daud, aku adalah Tuhan yang imanen, dan aku itu mengembara bersama umatku, saudara. Saudara, konsep Daud yang salah dikoreksi oleh Tuhan. Dan kemudian, saudara, jika konsep yang salah sudah dibuat menjadi benar, saudara, maka kemudian yang kedua, Tuhan berkata, oke, konsep sudah saya benarkan. Oke, sekarang kamu mau membangun rumah buat saya. Oke, bukan kamu yang bangun. Tapi siapa? Tetapi anak kamu yang bangun, saudara. Pertanyaannya, saudara, kenapa Tuhan tidak mau Daud yang bangun rumah Tuhan, saudara? Di dalam 1 Tawari 28, mari kita buka 1 Tawari 28 ayat 2 hingga ke-3, ini adalah jawabannya. 1 Tawari pasal yang ke-28 ayat 2 dan 3, ini adalah jawabannya, saudara. Mari kita baca bersama-sama 1 Tawari pasal 28 ayat 2 dan 3. LAI memberikan judul pesan terakhir dari Daud kepada Salomo mengenai pembangunan bait suci. Mari kita baca bersama-sama 1 Tawari pasal 28 ayat 2 dan 3. 1, 2, 3. Lalu berdirilah Raja Daud dan berkata, dengarlah hai saudara-saudaraku dan bangsaku, aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabur perjanjian Tuhan dan untuk tumpuan kaki Allah kita. Juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya. Tetapi Allah telah berfirman kepadaku, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. Itu adalah jawabannya, saudara. Itu apa, saudara? Tuhan tidak mau Daud membangun rumah Tuhan. Kenapa? Kamu prajurit. Kamu saya panggil untuk menjadi seorang prajurit, untuk membebaskan Israel dari bangsa-bangsa lain. Saudara, bukan cuma sekedar karena dia menumpahkan darah, maka aku tolak. Bukan cuma sekedar itu. Tapi kemudian apa yang paling penting adalah apa? Karena kamu saya panggil untuk menjadi seorang prajurit, saudara. Dan menumpahkan darah adalah memang resiko seorang prajurit, saudara. Itu yang pertama, saudara. Lalu kemudian kenapa Tuhan tidak mau Daud yang membangun rumah Tuhan? Karena Tuhan sudah siapkan yang lebih baik. Seorang yang lebih pinter daripada Daud, itu namanya
anaknya sendiri yang bernama Salomo. Dan kemudian bukan cuma lebih baik daripada Daud, saudara, juga di dalam waktu yang terbaik. Dan juga dengan bahan-bahan yang terbaik, saudara. Itu bukan Daud, itu adalah anak yang akan membangun, saudara. Dan kemudian saudara, Tuhan melalui Nabi Nathan, dia menegur dan mengoreksi konsep Daud yang salah, saudara. Tetapi saudara, Tuhan sangat suka dengan motivasi Daud yang benar, saudara. Saya ulang, saudara, Tuhan koreksi Daud, kamu salah konsepnya. Tetapi Tuhan sangat suka dengan motivasi Daud yang benar, saudara. Kenapa, saudara? Karena kalau konsep salah itu bisa dikoreksi menjadi benar. Tetapi kalau motivasi itu sudah salah sejak awal, saudara, itu sulit dikoreksi menjadi benar. Kenapa? Karena yang namanya konsep ada di dalam wilayah kognitif, di otak, saudara. Sedangkan motivasi itu ada dalam wilayah hati, saudara. Konsep salah masih bisa dikoreksi. Tapi motivasi tidak benar alias salah, saudara, itu sangat sulit dikoreksi. Dulu ya, berapa puluh tahun lalu, saudara, kita masih kenal lah, seorang bernama Pangeran Charles, calon pengganti Ratu Elizabeth, saudara. Kemudian dia dijodohkan oleh seorang bernama Diana, super cantik, saudara. Dari mata, dari konsep otak, saudara, itu jelas, saudara, super cantik, saudara. Tetapi sayang, saudara, cintanya Charles itu kepada seorang bernama Camilla, saudara, yang cantiknya jauh daripada Diana, saudara. Tetapi saudara apa? Hatinya, saudara, itu sudah ada pada Camilla Parker, saudara. Secara konsep, saudara, itu sudah benar. Tetapi motivasi daripada Charles, saudara, aku nggak peduli. Mau cantik kek, mau apa kek, aku nggak peduli. Yang penting adalah Camilla Parker, saudara. Charles dikasih penjelasan, buset Charles, itu coba kamu bandingin, itu Diana sama Camilla. Itu bandingin. Diana cantik banget, maaf, mulus banget. Camilla Parker ya, itu saudara, kulitnya, saudara, bukan menghina, itu sudah mirip kulit ayam Kentucky, saudara. Sudah tua, sudah kisut, saudara. Tapi kemudian bagi Charles tidak peduli, kenapa? Hati, saudara. Dan yang kedua, saudara, misalnya siapa? Yudas, saudara. Dia sejak pertama sudah punya motivasi yang tidak benar mengikut Yesus. Apa motivasi dia mengikut Yesus, saudara? Pingin mencuri uang pelayanan Yesus, saudara. Semua murid Yesus, saudara, itu punya konsep yang salah tentang Yesus. Pada waktu Yesus akan disalibkan, saudara, mereka punya konsep yang salah. Pada waktu Yesus berkata, aku akan ditangkap, aku akan dianiaya, aku akan disalibkan, tetapi akan bangkit pada hari ketiga, saudara. Itu semua murid punya konsep yang salah, saudara. Bagi mereka, saudara, mereka nggak percaya omongan Yesus. Disalibkan, kalau kita sekarang dengar istilah salib, biasa-biasa saja. Tapi orang pada zaman itu, saudara, waktu dengar salib, jijik. Kenapa? Itu tempat terkutuk. Lalu kemudian bagaimana mungkin Yesus, orang yang begitu baik, saudara, itu akan disalibkan dan menjadi terkutuk. Mereka tidak percaya, saudara. Konsep mereka salah. Tapi saudara, pada waktu Yesus bangkit dari kematian, saudara, maka konsep yang salah itu, saudara, itu kemudian dikoreksi dan menjadi benar. Kenapa? Karena Yesus disalibkan bukan sebagai seorang penjahat besar. Dia disalibkan karena apa? Untuk menanggung dosa yang besar, saudara. Kesimpulannya, semua murid, saudara, itu punya konsep yang salah. Tetapi saudara, konsep yang salah itu bisa dikoreksi, saudara. Asal motivasi tidak salah. Dan Yudas, saudara, semua sama-sama salah. Tapi motivasi Yudas sejak pertama ikut Yesus itu sudah salah. Itu apa, saudara? Uang. Dan Yudas bisa memakai atau mencari pembenaran diri, saudara.
pada waktu seseorang perempuan membawa minyak mengurapi Yesus, harganya enggak tanggung-tanggung, 300 dinar saudara. 1 dinar sama dengan upah 1 hari kerja. Anggap upah 1 hari kerja 100.000 saudara. 300 dinar berarti 30 juta saudara. Kemudian itu perempuan membawa minyak seharga 300 dinar, 30 juta uang sekarang. Kemudian dipecahkan untuk mengurapi Yesus. Tapi saudara, apa kata Yudas? Yudas ngomong seolah-olah benar saudara. Buat apa pemborosan itu? Bukankah uang sebanyak itu bisa dipakai untuk membantu orang-orang miskin saudara? Tapi kemudian Injil Yohanes mencatat, dia ngomong begitu bukan karena peduli sama orang miskin. Dia ngomong begitu karena apa? Karena dia saudara adalah seorang pencuri saudara. Saudara, motivasi sejak awal sudah tidak benar, sulit dikoreksi. Saya nggak bilang nggak mungkin bisa dikoreksi, tapi sangat sulit dikoreksi. Tapi kalau konsep tidak benar saudara, itu lebih mudah dikoreksi saudara. Pertama adalah Charles, kedua adalah Yudas, ketiga saya kasih contoh adalah Paulus saudara. Dia punya konsep yang salah tentang Yesus. Yesus disalibkan. Kita mesti menyembah dia. Yesus disalibkan, adalah orang terkutuk. Kita mesti menyembah orang terkutuk. Nggak nyambung saudara. Maka kemudian dia menganiaya orang-orang Kristen. Tetapi saudara, motivasi Paulus benar. Kenapa? Karena dia ingin menegakkan agama Yahudi. Karena dia ingin membela Tuhan saudara. Itu motivasi benar saudara. Konsepnya yang salah. Sampai suatu ketika saudara, waktu Yesus berjumpa dengan dia, kemudian Yesus saudara itu mengoreksi konsepnya yang salah. Karena motivasinya itu tetap benar saudara. Kemudian akhirnya Saulus menjadi pengikut Yesus saudara. Kita kembali saudara. Konsep Daud yang salah tentang membangun rumah Tuhan dikoreksi. Sedangkan motivasi itu benar saudara. Itulah sebabnya saudara, Tuhan sangat suka dengan Daud. Sampai-sampai kemudian Tuhan memberikan janji yang sangat besar kepada Daud yang sudah berjanji kepada Tuhan. Di dalam pasal yang ke-7 saudara, ayat 12, 14, 15, 16 saya akan bacakan lagi. Tuhan berjanji kepada Daud yang sudah berjanji kepada Tuhan. Aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Ayat 15. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. 16. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya, saudara. Lalu kemudian Nabi Nathan menyampaikan pesan itu dari Tuhan saudara, itu disampaikan kepada Daud. Tuhan berjanji kepada Daud, dan inilah respon Daud di dalam ayat yang ke-18. Dicatat, lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini, dan hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan Allah. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia akan datang ya Tuhan Allah. Saudara, itulah respon Daud. Dia segera masuk ke dalam. John Calvin memberikan tafsiran. Dia masuk sendirian. Dia berkontemplasi di hadapan Tuhan, saudara. Sesudah dia mendengar Nathan yang mendapatkan firman dari Tuhan, ia berjanji kepada Daud. Daud apa yang dia lakukan? Dia masuk ke dalam, dia menyendiri, dan dia berkontemplasi, saudara. Dia duduk, dan kemudian dia merenung, saudara. Waktu Tuhan berkata, bukan kamu yang bangun, tetapi anakmu, saudara. Respon Daud, Daud taat. Daud taat, saudara.
Tidak apa-apa, bukan saya, saudara. Tuhan berkata, anakmu yang bangun. Dan Daud tidak melawan, saudara. Saudara, kalau saya bicara soal saya, saudara, saya juga sangat mau membangun gedung GRI Palembang, sangat mau, saudara. Daud mau bangun rumah Tuhan. Saya juga mau, saudara, membangun gedung GRI Palembang. Itulah sebabnya, saudara, saya berani serahkan rumah saya satu-satunya buat pembangunan, saudara. Tetapi, saudara, jika waktu saya sudah selesai di Palembang, sedangkan gedung belum didirikan, ya sudah, saudara. Apa? Yang penting motivasi membangun itu sudah ada, saudara. Tapi paling tidak, saya sudah pernah puas 2 kali, saudara. Tahun 2010, kita merenovasi gereja yang ini, saudara, satu ruko. Dari PTC pindah kemari, kita renovasi. Wah, saya puas, saudara. 2013 kita bisa perluas, saudara. Ini sama ini, saudara. Saya sangat puas sekali, saudara. Tapi kemudian, saudara, kalau misalnya pembangunan saya sudah dipindah, saudara, ya enggak apa-apa, saudara. Kenapa? Memang kalau bukan saya, ya enggak apa-apa, saudara. Lalu kemudian di dalam kontemplasinya, Daud berkata kepada Tuhan, saudara, siapakah saya, saudara? Siapa saya, Tuhan, sehingga Engkau begitu memberkati saya? Siapa Engkau, Tuhan? Siapakah saya, sehingga Engkau mau berjanji buat saya dan keluarga saya, saudara? Apa artinya? Daud tahu, aku tidak layak menerima semuanya ini, saudara. Sesudah mendengar Nathan berbicara, dia kontemplasi, saudara. Siapakah saya? Sampai diulang, saudara, siapakah aku ini? Dan siapakah keluargaku ini, saudara? Sampai 2 kali dia berkata, siapakah, saudara? Daud tidak berkata, memang Tuhan, aku sudah kerja keras bagi kamu. Aku perang, maka aku layak mendapat semua ini, saudara. Dia enggak ngomong begitu. Tapi dia berkata, siapakah aku ini, saudara? Semua orang tahu kok bahwa Daud kerja keras, semua orang tahu. Tuhan juga tahu, saudara. Tapi Daud tidak berani dan tidak boleh membanggakan diri. Ini saya loh, saya kerja keras loh. Saya berkorban loh, saya berjuang loh. Enggak, saudara. Tapi Daud berkata, siapakah saya, saudara? Daud tahu, sadar bahwa dia tidak layak, saudara. Bahkan, saudara, waktu Tuhan memberi dia lebih banyak lagi, saudara. Bukan cuma kamu, tetapi keluargamu juga, saudara. Daud merasa lebih tidak layak lagi, saudara. Kenapa? Daud memberkati saya dan keluarga saya. Dia merasa tidak layak, lebih tidak layak lagi, saudara. Saya mengajak kita sekalian, saudara. Kalau kita yang selama ini punya konsep membanggakan diri. Ini loh hasil kerja saya loh. Hebatnya saya loh. Mari kita bertobat, saudara. Kenapa, saudara? Karena semua itu dari Tuhan. Kerja keras kita, hasil kita, semua dari Tuhan, saudara. Semua anugerah Tuhan dan semua adalah belas kasihan Tuhan, saudara. Saya pribadi sangat banyak belajar dari Daud, saudara. Apalagi bagian ini, dia berkata, siapakah saya? Nah, dia raja saja berkata, siapakah saya? Siapa amin kau, saudara? Bukan raja. Harusnya berkata, siapakah saya, saudara? Dan kemudian di dalam ayat 20 dan 21, saudara, Daud berkata, apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih lagi daripada itu? Bukankah engkau yang mengenal hambamu ini, ya Tuhan Allah? Oleh karena firman-Mu dan menurut hatimu, engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini. Sebab itu engkau besar, ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang sama seperti engkau dan tidak ada Allah selain engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami.
dan bangsa manakah di bumi seperti umatmu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama baginya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat bagi mereka, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan para Allah mereka dari depan umatnya. Engkau telah mengokohkan bagimu umatmu Israel menjadi umatmu itu selama-lamanya, dan engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Saudara, ayat 20 ingin mengatakan, aku ingin memujimu lebih lagi, tetapi aku sudah tidak sanggup. Kenapa? Karena engkau begitu besar. Pikiranku tidak sanggup memikirkan engkau. Pikiranku sangat terbatas. Tidak sanggup memikirkan engkau begitu besar, saudara. Itulah sebabnya kemudian Daud berkata bahwa engkau mengenal aku. Aku ingin memuji engkau, tapi tidak sanggup lagi. Maka kemudian engkau lebih mengenal aku, lebih daripada aku mengenal engkau, saudara. Engkau tahu hatiku ingin memuji-muji engkau, tetapi aku sudah tidak sanggup. Kenapa? Karena engkau terlalu besar, saudara. Saudara, pengenalan Daud kepada Tuhan itu sangat baik sekali, saudara. Karena dia berkata, engkau mengenal aku, saudara. Saudara, orang yang suka memikirkan Tuhan dan karya Tuhan, saudara, akan banyak memuji-muji Tuhan, saudara. Orang yang banyak memuji Tuhan otomatis akan mengurangi keluhan-keluhan, saudara. Kenapa? Ada orang banyak banget mengeluh, saudara. Karena dia selalu memikirkan dirinya sendiri. Kurang ini, kurang itu, saudara. Kalau kemudian tidak banyak memikirkan Tuhan, maka kemudian lebih banyak mengeluh. Tapi kalau kita memikirkan Tuhan, saudara, kita akan pasti lebih banyak untuk memuji-muji Tuhan, saudara. Saudara, Tuhan sangat sayang, suka kepada orang yang memuji-muji Tuhan, saudara. Tapi bukan muji asal muji ya, sesudah memikirkan, kemudian memuji-muji Tuhan, saudara. Dan Tuhan juga sangat benci, saudara, sama orang yang bukan tidak boleh mengeluh, tetapi terlalu banyak mengeluh, saudara. Tuhan sangat benci, saudara. Dikit ngeluh, ini ngeluh, itu ngeluh, saudara. Saudara, sampai kemudian Yesus menegur orang yang dikit mengeluh. Kamu mengeluh soal makanan, kamu mengeluh soal pakaian. Lihat ke atas, kepada burung-burung di udara. Apakah mereka menabur? Apakah mereka menanam? Tapi mereka makan. Kenapa mereka makan? Karena Bapa yang kasih mereka makan. Yang penting ya kerja, saudara. Kamu lihat ke atas. Kurang makan, lihat ke atas. Kurang pakaian, lihat ke bawah. Lihat bunga-bunga itu. Saudara, bunga bakung, saudara, itu bukan bunga anggrek. Itu bunga bakung, artinya bunga pinggir jalan, saudara. Tidak ada memelihara, tidak ada merawat, tetapi tumbuh begitu indah, begitu segar, begitu menarik, saudara. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, siapa yang menenun itu? Pasti dia menenun. Siapa menenun? Bapakmu yang di sorga. Yesus berkata kepada mereka, kenapa kamu khawatir tentang makanan? Kenapa kamu khawatir tentang pakaian, saudara? Kenapa kamu banyak mengeluh soal makanan? Kenapa kamu banyak mengeluh soal pakaian, saudara? Saudara, kalau misalnya kita banyak mengeluh, saudara, lihat ke bawah. Kenapa? Karena lebih banyak orang yang lebih susah daripada kita, saudara. Kurang ini, kurang itu, lihat ke bawah. Begitu banyak, saudara, orang yang gak punya rumah. Begitu banyak orang yang menderita, saudara. Begitu banyak orang yang cacat. Tapi kalau kita rasa hebat, lihat ke atas. Kenapa? Masih banyak yang jauh lebih hebat daripada kita, saudara. Saudara, pengenalan Daud kepada Tuhan sangat baik. Tahu dari mana, saudara? Daud hebat. Tetapi dia tahu, saudara, Tuhan lebih hebat. Daud hebat. Dan Daud tahu hebatnya Daud itu dari Tuhan, saudara.
Saudara, di dalam ayat 21 sampai 24, saudara, Daud kemudian dia menjabarkan kehebatan Tuhan, saudara. Daud berkata, Tuhan itu besar dan tidak ada Allah lain lebih besar daripada Tuhan Israel, saudara. Dia jabarkan. Kemudian dia berkata, Tuhan Israel yang betul-betul membebaskan umatnya, saudara. Dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, saudara. Daud menjabarkan kehebatan Tuhan, saudara. Mazmur 150 pasal atau 150 nomor, saudara. Mayoritas dari Daud, saudara. Dan dia menjabarkan sifat-sifat Tuhan. Dia menjabarkan siapakah Tuhan itu, saudara. Dia katakan bahwa Tuhan Israel begitu sangat dahsyat sekali. Dia membebaskan umatnya dengan perbuatan yang besar dan dahsyat, saudara. Daud teringat bagaimana Tuhan Israel mengeringkan Laut Merah, saudara. Disaksikan oleh seluruh mata yang memandang Laut Merah. Disibakkan oleh angin dari timur, saudara. Disibak dan mereka melihat semalam-malaman, saudara. Bangsa Israel di tepi Laut Merah, dia melihat semalam-malaman laut disibak oleh Tuhan dengan angin sangat dahsyat, saudara. Kalau dalam kepercayaan lain, saudara, ya sama-sama disibak, tapi sebentar, saudara. Alkitab mencatat semalam-malaman supaya bangsa Israel melihat betapa dahsyatnya Tuhan, saudara. Saudara, Daud menjabarkan kehebatan Tuhan. Ini sangat penting. Kenapa, saudara? Karena menunjukkan pengenalan Daud akan Tuhan, saudara. Dia menjabarkan kehebatan Tuhan. Menunjukkan pengenalan Daud akan Tuhan yang sangat besar, saudara. Kalau orang, saudara, mengenal, mohon maaf nih, sebut nama aja, Lionel Messi hebat, saudara. Tetapi saudara, orang yang bisa menjabarkan kehebatan Lionel Messi, saudara, dia kenal Messi, saudara. Ya, kebetulan saya suka bola, saudara. Maka ya nggak jauh Ronaldo, Messi, saudara. Nggak jauh-jauh contohnya. Tapi saudara, saya waktu membaca soal Messi, saudara. Waktu baca sangat menarik sekali. Saya bisa jabarkan loh, saudara, kehebatan Messi. Tapi jangan di sini. Itu tanda, saudara, saya mengenal Messi, saudara. Daud, dia menjabarkan kehebatan Tuhan. Dia mengenal Tuhan, saudara. Dan kemudian saudara, dalam ayat 25 hingga 29 saya akan bacakan lagi. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya. Dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya. Sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini demikian, Aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab, ya Tuhan Allah, Engkau sendiri yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu diberkati untuk selama-lamanya. Saudara, perhatikan saudara bagaimana Daud, saudara. Dia menyebut Tuhan di dalam ayat ke-25, yaitu Tuhan Allah. Tuhan huruf besar semua, Allah, saudara, cuma A yang huruf besar. Itu adalah hasil terjemahan dari bahasa Ibrani, Yahweh Elohim, saudara. Dan sebelumnya, saudara, di dalam ayat 19, 20-21, coba kita perhatikan sejenak ya, ayat 25, saudara. Ayat 25, Daud menyebut Tuhan dengan sebutan Tuhan Allah, Tuhan huruf besar semua, Allah cuma A yang besar. Di dalam ayat yang ke-19, 20-21, dia menyebut saudara Tuhan Allah, Tuhannya cuma T yang besar, Allahnya semuanya huruf besar, saudara.
Saudara, kita baca Alkitab mesti lebih teliti ya saudara ya. Karena waktu terjadi perbedaan pasti punya maksud saudara. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama saudara, ada beberapa variasi penyebutan Tuhan saudara. Pertama, Tuhan huruf besar semua. Itu adalah terjemahan dari Yahweh. Adalah nama pencipta. Kedua saudara, Tuhan cuma huruf besarnya yaitu T saudara. Itu adalah hasil terjemahan dari bahasa Ibrani Adonai, artinya adalah Tuhan saudara. Yang ketiga Allah, yaitu saudara cuma A-nya yang besar, hasil terjemahan dari bahasa Ibrani Elohim, artinya adalah sebutan untuk pencipta saudara. Dan Elohim ini saudara, itu bentuknya jamak. Tuhan itu jamak bentuknya saudara, Elohim jamak. Tetapi saudara, ada keajaiban. Di dalam Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Elohim mencipta langit dan bumi. Elohim jamak. Kata kerja mencipta saudara bentuk tunggal. Tidak memakai bentuk jamak saudara. Dan kemudian saudara, yaitu apa? Keempat, Tuhan Allah. Tuhan huruf besar semua, Allah A-nya yang besar saja saudara. Terjemahan dari Yahweh Elohim. Yang kelima saudara, Tuhan Allah, Tuhan T-nya besar, Allah huruf besar semua saudara. A-L-L-A-H. Terjemahan dari Tuhan Yahweh atau Adonai Yahweh. Tuhan Allah saudara. Yaitu Adonai Yahweh. Saudara, seharusnya saudara ya. Tuhan Allah, huruf besar semua. Tuhan itu terjemah dari Adonai. Allah itu terjemah dari Yahweh saudara. Yaitu Adonai Yahweh. Sedangkan Yahweh saudara diterjemah menjadi Tuhan huruf besar semua. Kenapa saudara menjadi Tuhan Allah, huruf besar semua Allahnya? Kenapa saudara? Karena kalau diterjemahkan menjadi Tuhan, aneh saudara. Adonai, Tuhan, T huruf besar, Tuhan huruf kecil. Yahweh, Tuhan huruf besar semua. Kalau Adonai Yahweh saudara, diterjemahkan menjadi Tuhan, aneh saudara. Saya pernah tanya sama Profesor Anwar Chen, seorang yang di LAI. Saya tanya, kenapa Pak? Tulisnya Adonai Yahweh kok Tuhan Allah, maksudnya Tuhan. Dia bilang, ya Pak, kalau kita terjemahkan Tuhan kan rasa aneh. Maka diterjemahkan menjadi Tuhan Allah saudara. Dan Daud saudara itu memanggil nama Tuhan dengan variasi. Kadang Tuhan, T-nya huruf besar, Allah huruf besar semua. Kadang Tuhan huruf besar semua dan Allah cuma A huruf besar saudara. Waktu Daud menyebut Tuhan Allah, Adonai Yahweh saudara, Daud sedang menekankan istilah tuannya saudara. Adonai berarti tuan saudara. Adonai Yahweh, Daud sedang menekankan tuannya saudara. Engkau adalah tuanku, bosku saudara. Waktu Daud mengatakan Tuhan Allah, yaitu Yahweh Elohim saudara, Daud sedang menekankan nama si pencipta saudara. Di dalam surat-surat Paulus saudara, kalau saudara perhatikan teliti saudara, Paulus seringkali bolak-balik, kadang Kristus Yesus, kadang Yesus Kristus. Semua punya sebab saudara. Kita buka dalam Roma pasal pertama. Roma pasal yang pertama saudara, ayat 1 dan ayat yang keempat. Mari kita baca sama-sama. Roma pasal 1 ayat 1 dan 4. 1, 2, 3. Dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Ayat keempat. Dan menuntut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Saya perhatikan ya. Di awal Kristus Yesus.
Di pasal yang sama, cuma beda berapa ayat saudara, dikata Yesus Kristus. Kenapa saudara? Karena waktu dia ngomong Kristus Yesus, Paulus sedang menekankan Kristusnya. Dia adalah yang diurapi. Dan aku menjadi seorang hamba yang juga diurapi oleh Kristus, saudara. Pada waktu dia berkata Yesus Kristus, dia sedang menekankan saudara Yesusnya. Kenapa? Karena Yesus berarti adalah juru selamat, saudara. Dan kemudian dalam ayat 25 hingga 29, Daud dia mendoakan dan meminta apa yang Allah sudah janjikan, saudara. Sebelumnya, perikop pertama, Allah berjanji kepada Daud. Aku akan mengokohkan kerajaanmu sampai selama-lamanya. Dan respon Daud adalah apa? Daud kemudian dia memohon kepada Tuhan, ya Tuhan, kokohkanlah kerajaanku dan keluargaku, saudara. Apa ini, saudara? Daud sedang mendoakan apa yang sudah Tuhan janjikan, saudara. Daud sedang menuntut apa yang sudah Tuhan janjikan, saudara. Banyak orang sering salah kaprah, khususnya di dalam kitab Yakobus. Mereka berkata, doa orang benar, jika dengan yakin didoakan, oh sangat besar kuasanya. Apa contohnya? Elia ini adalah orang benar. Seorang yang kemudian dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan minta hujan. Kemudian Tuhan memberikan hujan kepada Elia. Saudara, orang sering salah kaprah. Lihat ya, kita juga adalah orang benar. Elia orang benar, kita juga orang benar. Kalau doa, yakin, nanti Tuhan jawab. Kenapa? Elia orang benar, Elia yakin, minta hujan, Tuhan jawab. Saudara salah kaprah. Kenapa? Karena baca teks, enggak baca konteks. Konteks ayat itu saudara, di dalam 1 Raja-Raja. Kita lihat 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-18. 1 Raja-Raja pasal ke-18. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-18, saudara, di dalam ayat 41-45, Elia berdoa kepada Tuhan, minta hujan. Dan Tuhan kasih hujan, saudara. Tapi kita baca 1 Raja-Raja pasal 18 ayat yang pertama, saudara. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan sesudah beberapa lama, datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Saudara, Tuhan sudah berjanji dulu kepada Elia. Aku akan memberikan hujan kepada kamu untuk muka bumi, saudara. Tuh, Elia dengar janji Tuhan. Dan kemudian saudara, sesudah Elia bertempur dengan nabi-nabi Baal, saudara. Karena memang saudara, mereka bersalah. Kemudian saudara, Elia meminta hujan kepada Tuhan. Kenapa? Sudah 3 tahun dah hujan, saudara. Palembang baru 2 bulan gak hujan, saudara. Repot kita, saudara. Kebakaran lah, repot banget, saudara. Apalagi 3 tahun, saudara. Jadi saudara ya, gak hujan 2 bulan, saudara. Jangan cepat marah-marah. Ingat aja, saudara. Israel 3 tahun, saudara. Saudara, Tuhan tidak memberikan hujan 3,5 tahun, saudara. Menghukum bangsa Israel, saudara. Karena mereka percaya kepada Baal. Baal adalah dewa petir, dewa hujan, saudara. Dan Tuhan hukum mereka. Kamu menyembah pada Baal. Oke, nantangin saya nggak kasih hujan. Baal bisa apa, saudara? Mereka udah hujan. Mereka minta, Baal, berikan hujan. Udah hujan, saudara. Tuhan kasih tahu, akulah Tuhan yang bisa memberikan kemarau panjang sekali. Dan juga akulah Tuhan yang bisa memberikan hujan kepada kamu. Sesudah mereka bertobat, saudara. Kemudian Tuhan memberikan hujan. Elia meminta kepada Tuhan, Tuhan berikanlah hujan. Saudara, Elia meminta apa yang sudah Tuhan janjikan kepada Elia, saudara, itu hujan, saudara. Daud juga sama. Daud meminta apa yang sudah Tuhan janjikan kepada dia, saudara.
Saudara, banyak orang salah kaprah. Pokoknya minta, doa, ngotot, yakin dengan iman Tuhan kasih, saudara. Salah kaprah, saudara. Banyak orang tidak mengerti apa yang dia minta, saudara. Aku minta berkat Tuhan. Kalau saya jadi Tuhan, saya tanya, buat apa? Ya, supaya kaya. Kalau kaya, buat apa? Menikmati. Sendirian aja. Kalau saya jadi Tuhan, saya kejar, saudara. Kenapa? Karena kita seringkali egoisme kita, kedagangan kita. Kita meminta, saudara, demi egoisme diri. Kita meminta, dan kita seringkali tidak mengerti apa yang kita minta, saudara. Saudara, Tuhan pernah berkata kepada Abraham, Abraham, aku akan memberkati kamu, supaya kamu menjadi berkat bagi banyak orang, saudara. Kita baca Kejadian 12 ayat 2 yang terakhir, saudara. Kejadian 12 ayatnya yang kedua. Mari kita simak baik-baik ayat ini. Kejadian 12 ayatnya yang kedua. 1, 2, 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Saudara, Tuhan memberkati Abraham supaya kamu menjadi berkat, saudara. Saudara, apa salah satu berkat dari yang Tuhan beri kepada Abraham dan menjadi berkat bagi banyak orang, saudara? Yesus Kristus. Itu adalah yang Tuhan janjikan kepada Abraham, saudara. Aku akan memberikan keturunan kepada kamu. Aku akan memberkati engkau. Kamu menjadi bangsa yang besar. Saudara, menjadi bangsa yang besar. Dan salah satu keturunan Abraham, saudara, itu bernama Yesus. Yang betul-betul menjadi berkat bagi seluruh dunia. Bukan cuma menjadi berkat bagi orang Kristen, saudara. Kenapa, saudara? Karena sebelum Yesus datang, saudara, ini dunia, saudara, dosanya ampun-ampun. Perzinahan, seksualitas, pembunuhan, kekerasan, itu biasa, saudara. Dan Tuhan sangat marah dengan itu. Tapi waktu Yesus datang, saudara, perhatikan, dia bukan cuma menyelamatkan orang, saudara. Dia juga selalu menjadi berkat, dia merubah situasi, saudara. Orang dari perzinahan sembarangan, saudara. Mereka tahu, tidak boleh berzina sembarangan. Pada waktu mereka mengambil istri, sesuka hati, saudara. Mereka tahu dari Yesus, tidak boleh sesuka hati. Kenapa? Butuh yang namanya kesetiaan. Dan kemudian, saudara, dunia gelap. Kenapa? Karena mereka nggak bisa membaca, buta huruf, saudara. Yesus datang, saudara, dia berkata, aku terang, jadilah kamu terang dunia. Kamu jadilah terang dunia, saudara. Maka gereja menafsirkan apa maksud kalimat Yesus, menjadi terang dunia, saudara. Kemudian gereja menafsirkan, yaitu apa? Banyak orang buta huruf. Orang buta huruf sama dengan dunia gelap, saudara. Kalau kita pergi ke Tokyo, saudara, nggak bisa baca, tersesat kita, saudara. Kenapa kita berani pergi ke Tokyo misalnya, saudara? Oh, ada bacaannya, kita bisa baca, nggak tersesat, saudara. Tapi orang yang nggak bisa baca, saudara, itu gelap, saudara. Kemudian gereja cepat-cepat membangun sekolah di mana-mana, saudara. Kenapa? Menerangi dunia seperti perintah Tuhan Yesus. Jadilah terang, saudara. Yesus datang bukan cuma menyelamatkan dunia, tapi dia mengubah dunia, saudara. Yesus menyerahkan nyawanya. Aku mati bagimu, aku mengampuni kamu. Maka orang Kristen, saudara, lebih punya yang namanya, saudara, punya sifat mengampuni, saudara. Kenapa? Sudah diampuni oleh Yesus. Saudara, enggak heran lambang salib, saudara. Langsung mengingatkan kita, di situ pernah ada Yesus disalibkan. Kenapa dia disalibkan? Oh, mengampuni saya. Darah menetes, mengalir dari tangan,
dari kepala, dari lambung, dari tubuh yang hancur, saudara. Kita mengingat darah. Kenapa? Karena Yesus mengampuni saya, saudara. Maka orang Kristen, saudara, dipengaruhi oleh Yesus. Memang ada aja orang Kristen yang dia bisa mengampuni, memang ada aja, saudara. Tapi begitu banyak orang Kristen yang bisa mengampuni. Kenapa? Mengingat akan salib, mengingat akan pengorbanan Yesus, mengingat akan pengampunan Yesus, saudara. Saudara, Yesus datang bukan cuma menyelamatkan kita, dia juga, saudara, itu merubah dunia, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, firman sudah disampaikan. Kiranya Tuhan Kau lembutkan hati kami, ya Tuhan. Supaya firman yang disampaikan itu tidak menjadi sia-sia, tetapi masuk ke dalam jiwa kami, hati kami yang paling dalam, merubah konsep kami, dan juga makin memurnikan motivasi kami. Tolonglah kami, di dalam keterbatasan dan kekurangan kami tidak sanggup. Hanya Engkau yang sanggup mengubah kami, hanya Engkau yang sanggup mengoreksi kami. Koreksilah kami, ya Tuhan. Ubahlah kami menjadi sesuai seperti yang Engkau maui dari kami, agar kami menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan dan mengerti isi hati Tuhan, dan kami menjadi anak-anak-Mu yang sudah dikasih Tuhan dan mengasihi Tuhan serta sesama kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin.